Di sebuah desa yang tanahnya mulai retak dan mengeras, seorang petani tua berdiri menatap hamparan sawah yang seolah kehilangan nyawanya di bawah terik matahari yang menyengat. Namun, di balik keraguan para tetangga yang mulai berputus asa, sebuah rahasia sederhana tentang cara memulihkan kesuburan tanah perlahan mengubah debu kering menjadi emas hijau yang melimpah ruah. Pak Dharma menatap telapak tangannya yang kasar. Sebuah gambaran nyata dari perjuangannya selama puluhan tahun di atas lahan warisan leluhurnya. Tanah di desa Sukamaju itu kini tak lagi sama seperti saat ia masih kecil. Teksturnya keras seperti batu, warnanya abu-abu pucat, dan hampir tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan selama bertahun-tahun. Pak Tejo, tetangga sebelahnya, seringkali berseloroh sambil menyeka keringat bahwa tanah mereka sudah lelah dan sebaiknya dijual saja kepada pengembang perumahan dari kota daripada terus merugi setiap musim panen. Namun, bagi Pak Dharma, tanah adalah ibu yang sedang sakit dan seorang anak tidak akan meninggalkan ibunya begitu saja dalam keadaan sekarat tanpa mencoba mengobatinya. Setiap pagi, saat kabut tipis masih menyelimuti perbukitan dan suara kokok ayam bersahutan, Pak Dharma mulai melakukan sesuatu yang dianggap aneh oleh warga desa lainnya. Ia berkeliling mengumpulkan sisa-sisa jerami yang biasanya dibakar, mengambil kotoran ternak dari kandang-kandang yang terbengkalai, hingga mengais kulit buah dan sayuran busuk dari pasar desa. Ia tidak lagi mengejar hasil instan dengan butiran kristal kimia yang mahal, melainkan mulai meracik ramuan organik cair di belakang rumahnya. Bau menyengat dari proses fermentasi limbah organik yang dicampur dengan tetes tebu dan air cucian beras itu seringkali mengundang cibiran. Namun Pak Dharma hanya tersenyum tipis sambil terus mengaduk ember-ember besarnya dengan penuh ketelatenan dan harapan yang membumbung. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memulihkan struktur tanah dengan cara yang sangat mendasar namun sering dilupakan. Ia memulsa lahannya dengan jerami dan dedaunan, membiarkan organisme kecil bekerja di bawah permukaan. Ia mengamati dengan saksama bagaimana cacing-cacing tanah yang selama bertahun-tahun menghilang seolah ditelan bumi, perlahan mulai muncul kembali ke permukaan, menggali lubang-lubang kecil yang membiarkan oksigen masuk ke dalam rahim bumi yang selama ini sesak. Setiap sore, dengan punggung yang sedikit membungkuk, ia menyirami lahan itu dengan cairan hasil fermentasi buatannya, seolah sedang memberikan jamu penyembuh kepada tanah yang kehausan. Sinar matahari yang terik memantul di atas hamparan mulsa, namun di bawahnya, kelembapan tetap terjaga dengan suhu yang sejuk, menciptakan ekosistem kecil yang mulai berdenyut kembali dengan kehidupan baru. Bulan berganti, dan keajaiban yang dinanti mulai menampakkan wujudnya saat musim tanam tiba di desa tersebut. Ketika bibit padi milik petani lain mulai terlihat menguning layu karena serangan hama dan kurangnya nutrisi tanah yang sudah jenuh, tanaman padi milik Pak Dharma justru berdiri tegak dengan warna hijau pekat yang menyegarkan mata siapapun yang memandangnya. Batangnya tumbuh kokoh dan besar, sementara akar-akarnya menghujam sangat dalam ke dalam tanah yang kini terasa empuk dan gembur saat diinjak, tidak lagi keras dan pecah-pecah seperti musim lalu. Wangi tanah basah yang kaya akan unsur hara tercium setiap kali angin berembus, membawa aroma kesuburan yang sudah lama hilang dari desa mereka, memberikan ketenangan di hati Pak Dharma yang selama ini dirundung kecemasan. Saat hari panen tiba, pemandangan di lahan Pak Dharma sungguh kontras dan mencolok dibandingkan dengan lahan-lahan di sekitarnya yang tampak merana. Bulir-bulir padinya begitu padat, kuning keemasan dan sangat berat, membuat tangkai-tangkainya merunduk rendah seolah-olah sedang memberi hormat dengan penuh syukur pada tanah yang telah memberinya nutrisi terbaik. Pak Tejo dan warga desa lainnya datang berkumpul di pinggir pematang. Mereka tertegun membisu,
melihat hasil produksi yang meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tanpa modal pupuk kimia yang mahal. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa malu mereka. Satu persatu mulai mendekat dan bertanya tentang rahasia di balik kesuburan yang mendadak itu, menatap kagum pada butiran padi yang tampak begitu sehat dan bernas. Kini, suasana sosial di Desa Sukamaju perlahan berubah menjadi lebih harmonis dan penuh semangat gotong royong yang kental. Tidak ada lagi persaingan yang saling menjatuhkan atau keluhan pahit tentang harga pupuk yang mencekik leher para petani kecil. Mereka mulai bekerja sama mengumpulkan bahan organik, membangun rumah kompos komunal di ujung desa, dan saling membantu dalam merawat lahan masing-masing dengan teknik yang diajarkan oleh Pak Dharma. Tanah yang dulunya gersang dan mati, kini kembali tersenyum, membuktikan bahwa dengan ketelatenan, kasih sayang, dan cara yang selaras dengan alam, bumi akan selalu memberikan balasan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Hidup mereka kini lebih tenang, dengan lumbung-lumbung yang selalu penuh dan masa depan anak cucu yang lebih terjamin di atas tanah yang kembali subur. Mari terus lestarikan alam kita, dan jangan lupa bagikan pengalaman kalian dalam mengolah lahan yang sulit di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar. Tekan tombol subscribe dan berikan like jika cerita ini memberikan inspirasi baru untuk pertanian kalian, serta beritahu kami dari mana kalian menonton video ini, agar kita bisa saling menyapa dan berbagi ilmu dari berbagai penjuru daerah.